Pemahaman dalam UBD mampu menerapkan. Topik 3, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rena Maharani Asyari, Yohana Sihotang, Amnisyar, Laina Al-Amiri, Ruslan Pasaribu, dan Friska Natalia. Oke, yang pertama, ini ada indikator menerapkan pada pemahaman dalam UBD. Nah, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk, dan prosedur. Nah, apa maksud dari indikator tadi? Maksudnya adalah aspek mampu menerapkan dalam UBD ini merujuk pada kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks yang beragam dan nyata. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mengerti konsep secara teoristis, tapi juga mampu mengadaptasi dalam situasi praktis yang berbeda. Karakteristik aspek mampu menerapkan. Transfer pengetahuan. Siswa mampu mengalihkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari ke situasi baru yang berbeda dari konteks awal pembelajaran. Contohnya, siswa yang belajar tentang pecahan di kelas matematika dapat menerapkannya untuk membagi bahan makanan di rumah. Pemecahan masalah. Siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur atau yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Contohnya, menggunakan konsep pecahan untuk mengukur bahan bangunan saat membuat proyek rumah kecil. Karakteristik aspek mampu menerapkan. Kreativitas dan inovasi. Siswa menunjukkan kreativitas dalam menggunakan pengetahuan mereka dengan cara yang baru dan inovatif. Contohnya, menggunakan pecahan dalam proyek seni untuk membuat pola mosaik yang kompleks. Adaptabilitas. Siswa dapat menyesuaikan pengetahuan mereka dengan konteks atau kondisi yang berbeda. Misalnya, menyesuaikan resep kue untuk melayani lebih banyak orang dengan mengubah jumlah bahan berdasarkan pecahan. Praktik berbasis bukti. Siswa mampu menggunakan dan menunjukkan pengetahuan mereka melalui tindakan nyata dan konkret. Contohnya, menggunakan pecahan dalam eksperimen sains untuk mengukur bahan kimia dengan tepat. Tabel penerapan pemahaman siswa dalam pecahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama itu ada kognitif. Konteksnya konteks teoritis. Adapun deskripsi masalahnya tambahkan 2/3 dan 5/6, kemudian sederhanakan hasilnya. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama menyamakan penyebut kedua pecahan, yang kedua menambahkan kedua pecahan tersebut, yang ketiga menyederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Adapun bukti pemahamannya, yang pertama siswa menemukan KPK dari 3 dan 6 adalah 6, kemudian mengubah 2/3 menjadi 4/6. Yang kedua itu siswa menambahkan 4/6 tambah 5/6 sama dengan 9/6 yang disederhanakan menjadi 1/2. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konteks teoritis. Nah, selanjutnya yaitu konteks prosedural. Deskripsi masalah kurangi 7/8 dengan 1/8. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama menyamakan penyebut kedua pecahan, yang kedua mengurangi pecahan tersebut. Nah, untuk bukti pemahaman, siswa mengubah 1/4 menjadi 2/8. Yang kedua yaitu siswa kemudian menghitung 7/8 dikurang 2/8 sama dengan 5/8. Nah, selanjutnya yaitu konteks realistis. Di sini deskripsi masalahnya yaitu seorang koki membutuhkan 3/4 cangkir gula untuk satu resep kue. Jika dia ingin membuat 3 kali resep tersebut, berapa banyak gula yang akan dibutuhkan? Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian yang bisa kita lakukan pada konteks realistis ini yaitu mengenali bahwa diperlukan 3/4 cangkir gula untuk satu resep. Yang kedua yaitu mengalihkan 3/4 dengan 3 gitu. Nah, untuk bukti pemahaman di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa.
Siswa menunjukkan pemahaman dengan menghitung 3/4 dikali 3 sama dengan 9/4 atau 2 dikali 1/4 cangkir gula yang dibutuhkan. Edu ya. Baik, saya Amnisyar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Friska Natalia, yaitu domain kognitif dengan konteks kreatif. Adapun masalahnya yaitu siswa diminta untuk membuat masalah cerita sendiri yang melibatkan penjumlahan atau pengurangan, pecahan, dan menyelesaikannya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan skenario cerita, yang kedua, menyusun pecahan berdasarkan skenario tersebut, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah pecahan yang telah dibuat. Adapun bukti pemahaman siswa yaitu siswa mampu membuat masalah tentang pembagian kue. Misalnya, jika ada siswa memiliki 3/4 kue dan memberikan 1/3 kepada temannya, berapa bagian yang kue tersisa? Nah, siswa itu dapat menghitung sisa kue dengan mengurangkan 1/3 dari 3/4. Nah, yang selanjutnya itu domain afektif dengan konteks diskusi kelompok. Adapun deskripsi masalahnya yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan soal pecahan yang diberikan guru. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama ada berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, yang kedua mendengarkan dan menghargai pendapat teman, yang ketiga bekerja sama untuk menentukan solusi. Bukti pemahaman siswa yaitu siswa dapat menunjukkan sikap positif dalam bekerja kelompok, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman, serta berkontribusi untuk mencapai jawaban bersama. Baik, yang selanjutnya adalah domain psikomotorik. Nah, konteksnya di sini adalah konteks praktik dan deskripsi masalahnya adalah siswa menggunakan alat ukur, di mana misalnya itu ada penggaris, gelas ukur. Nah, untuk membagi bahan dalam fraksi yang tepat selama praktikum. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan alat ukur dengan benar, kemudian yang kedua adalah itu mengukur bahan dengan akurat, dan yang ketiga adalah mengaplikasikan pecahan dalam pembagian bahan. Nah, bukti pemahamannya di sini yaitu siswa berhasil menggunakan gelas ukur untuk mengukur 3/4 cangkir gula dengan tepat, menunjukkan keterampilan psikomotorik dalam mengaplikasikan konsep pecahan secara praktik. Dan yang terakhir adalah domain psikomotorik dan konteksnya di sini adalah konteks permainan. Deskripsi masalahnya adalah siswa bermain permainan edukatif yang melibatkan pecahan, seperti memotong dan menyusun media pecahan sesuai bagian yang telah ditentukan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya begitu juga ada 3. Yang pertama adalah mengikuti aturan permainan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan keterampilan motorik untuk memotong dan menyusun media pecahan. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan permainan. Nah, bukti pemahamannya adalah siswa dengan tepat memotong dan menyusun media pecahan menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan pecahan yang diminta. Kemudian menunjukkan koordinasi tangan mata dan pemahaman konsep pecahan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan moderator. Demikian hasil pemaparan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.